Halo Scorpio Sun, Moon and Rising, ketemu lagi dengan saya di Leksi Tarot ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu dari tanggal 24 hingga tanggal 2 Maret 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Bacaan ini bisa vice versa dan anggaplah ini sebagai reading for fun. Oke, Scorpio. Oopsie. Oke. Soulmates. X. Ini untuk energi kamu, tantangannya palm tree dan juga heart with the key. Not enough. Ada perasaan kurang cukup, rasa frustasi di dalam hubungan, ada rasa kurang percaya diri, self-sabotase, ada rasa takut, ego. Juga melibatkan ego, cemburu, rasa cemburu, soulmate, soul connection, partnership, agreement, soul contract. Ada hubungan yang sebenarnya kamu dengan pasangan ngerasa bahwa kamu dengan dia ini memiliki vibrasi frekuensi yang sama nih, mungkin minatnya, karakternya, personality-nya sama, dan kamu ngerasa cocok dengan si dia. Dan ada sepertinya deal to deal yang udah kamu buat bersama dengan pasangan, bisa jadi oke, 2 tahun lagi kita nikah ya. Oke, atau kita tunangan dulu ya, kita ngumpul duit dulu sampai sekian nominalnya baru kita nikah ya gitu, atau tunggu kita dapat kerjaan dulu baru kita nikah gitu. Semacam ada kesepakatan bersama di sini. Breakup, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Mungkin beberapa di antara kamu nih bakalan dealing dengan situasi di mana ada breakup. Kalau nggak breakup secara permanen, bisa jadi ini sementara, karena di sini seperti ada silent treatment. Kamu mungkin ngediamin pasangan kamu di minggu ini, seperti udah biarin aja dia, aku kesel, aku nggak suka ngomong sama dia. kayak mau putus aja gitu ya kan, karena berantem. Kalau kita berantem sama pasangan ya gitu ya udah putus aja, putus gitu. Nah habis itu kalau udah diamen terlalu lama baru dia terasa nanti di sana sanggup nggak gitu ya kan. Oke, palm tree, stability, security, prominence, growth, endurance, flexibility. Iya, ada stabilitas, security dalam hal keuangan, karir, yang diinginkan berkembang dulu nih di sini, stabil dulu itu semuanya. Hal-hal yang penting tadi, yang paling utama itu uang sama kerjaan ya. Dan mungkin hal yang membuat kurang percaya diri di dalam hubungan ini, supaya ini digembok gitu kan. Kalau udah digembok kan udah pasti memang nggak dibuka lagi hatinya sama siapapun gitu ya kan. Artinya kalau stabilitas belum ada, rasa kurang percaya diri itu pasti ada. Pasti nggak percaya diri dong menikah kalau keuangan belum stabil, pekerjaan juga belum stabil. Oke, heart with the key. Ya, ini gemboknya masih terbuka nih. Walaupun udah pacaran, tapi tidak menutup kemungkinan. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya ya kan. Bisa jadi ada orang ketiga, bisa jadi pada akhirnya kalau misalnya putus nih, silent treatment, ada breakup sementara. Kadang breakup yang sementara ini bisa jadi ini menjadi peluang terbukanya gembok ini masuk orang ketiga gitu loh. Welcoming love. Ya, tergantung satu sama lain bisa menahan diri nggak. Kalau nggak bisa menahan diri kan bisa jadi pelarian untuk sementara. Open your heart, gitu juga itu perfect ya. Ada beberapa di antara kamu masih ngerasa membuka hati dengan orang baru ya. Masih terbuka peluang-peluang itu terhadap orang baru. Kalau nggak jodoh sama dia ya harus ready kan gitu ya. Kita nggak tahu juga memang hal-hal yang nggak diduga bisa terjadi. Oke, soulmate. Untuk soulmate-nya, untuk tantangan hubungan Scorpio dengan pasangannya, soulmate, ada Ten of Swords, Two of Swords, dan juga Ten of Wands. Yep.
Masih bimbang, ada kebimbangan, keraguan. Ini mata ketiganya tertutup di sini dan ada bulan di sana. Ini bulannya ini bisa dikatakan ini bulan ini crescent atau waning. Kalau crescent itu kan sama bentuknya dengan waning ya. Cuman di sini kan crescent atau waning itu artinya masih ada kemungkinan dia redup atau bisa jadi dia malah membentuk bulat. Kalau dia membentuk bulat, dia ada keyakinan yang penuh untuk lanjut terus berkembang ke arah positif. Tapi kalau dia semakin meredup, ya mati. Artinya ada ending, ada hubungan yang berakhir gitu. Jadi di sini 50-50, bisa iya bisa enggak hubungan ini berakhir ke pelaminan atau berakhir ya nggak jadi. Ten of Swords, ada rasa frustasi, takut berakhir. Ya beberapa di antara kamu ada yang nggak bisa tidur nih, khawatir. Ten of Wands, seperti ada beban tanggung jawab yang berat yang dipikul. Mungkin ada salah satu yang ngerasa terbebani di hubungan ini, jadi ini yang menjadi kebimbangan. Ini yang menjadi tantangan karena beban ini tadi ya. Jadi itu kadang membuat kita jadi ragu akan diri kita, kemampuan diri kita, atau ragu yang pasti ada keraguan di sini akan beban yang dipikul ini ya. Oke. Untuk energi kamu ada Page of Cups, Scorpio. Page of Cups sih, ini bagus nih, kamu senang, kamu bahagia, ada bunga-bunga cinta, tapi dari bunga ini ada muncul ular ya. Ada hasrat di sini, desire, ada godaan, attractiveness, seperti charm, seperti kamu berada di bawah charming, under spell. Mungkin si dia itu sosok yang charming, sosok yang memikat, menggoda. Dia itu sosok yang menggoda. Nah dia ini kan bunga ya, sorry nggak nampak. Nah ini kan bunga, dari bunga ini tengah-tengahnya keluar ular. Nah kalau ular kan di dunia pertarotan itu memiliki energi yang negatif, tapi cenderung itu biasanya juga menghanyutkan, seperti hasrat, desire, sesuatu yang mengikat, sesuatu yang membuat kita itu terpikat. Nah, dan memang di dunia yang namanya hubungan asmara itu harus ada itu hal-hal yang berhubungan dengan hasrat itu tadi. Kalau enggak ya kan nggak akan terjalin hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Memang hasrat di sana harus terpenuhi juga ya kan, tujuannya juga ke situ nantinya. Nah, ada daya pikat. Kamu di sini matanya berbinar-binar tuh. Ya, The Magician. Ya, sosok yang cerdas, cermat, yang lihai, lincah. Saya ngelihat di sini kamu kayaknya memiliki cara pandang yang unik juga melihat waktu. Beberapa di antara kamu mungkin juga kadang berpikir, aduh, mungkin ini terlalu lama waktunya menunggu hingga aku dan dia bisa settle menikah. Apakah mungkin waktu ini bisa dijaga? Semacam itu ya. Nah, kadang kalau kita udah berpikir ke arah situ ya, membuat kita jadi berpikir realistis. Saya ngelihat di sini seperti ada pikiran-pikiran realistis, dan ketika berpikir terlalu realistis, kadang itu bisa menjadi overthinking. Apalagi kalau misalnya belum serumah atau LDRan. Banyak jadinya muncul pikiran-pikiran yang negatif, makin bertimpa-timpa. Terus nanti dia ngapain aja di sana? Jangan-jangan aku nanti ngejagain hubungan ini, aku kerja cari uang, dia entah sama siapa di sana, kita nggak tahu. Jadi muncul pikiran negatif, jangan-jangan dia punya pasangan lagi di belakang. Ya kemungkinan ada ya, karena ada Two of Swords. Pihak ketiga di sini bisa muncul. Ada kemungkinan orang ketiga bisa muncul di tengah-tengah hubungan kamu dengan pasangan. Itu Cups. Saya ngelihat kamu kondisinya di sini kecewa. Ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa.
Atau bisa jadi kamu dicurigain terus sama si dia. Jadi capek, jadi ngerasa terbebani. Aduh, udah banyak beban nih, kerjaan banyak beban, harus ngumpulin uang, dicurigai mulu, capek. Siapa yang nggak capek terus dicurigain? Kita nggak ada selingkuh malah dicurigain terus. Nah, kamu jadi ngerasa capek. Terakhir, lebih bagus udahlah. Jadi kalau nambah-nambahi pikiran, bagus aku tinggalin aja lah ini, gitu ya. Jadi kadang kamu mau berpikir untuk meninggalkan hubungan kamu dengan pasangan. Oke, untuk palm tree-nya, kayaknya ini harus dimundurin dulu deh. Ini terlalu jauh ya. Ya, oke. Palm tree untuk energi seseorang atau situasi yang dealing sama kamu ya. Ada The Tower. Wow, ini kayaknya di hampir semua kartu muncul The Tower ini. Ada peristiwa sesuatu tiba-tiba terjadi gitu ya, kayak membuat shock, terkejut. Kadang yang membuat kita shock atau terkejut ini banyak, bisa dari luar, orang lain yang menimbulkan sehingga berpengaruh situasi emosinya ke bawa-bawa ke dalam hubungan, atau bisa jadi memang pasangan kamu di sini, karena sehubungan ini letak energi ini untuk pasangan kamu ya. Bisa jadi dia tiba-tiba entah ngomong apa membuat kamu jadi kecewa. Dia tiba-tiba bilang, aku kayaknya nggak yakin deh, aku ngerasa terbebani lah dengan kamu. Mungkin dia tiba-tiba ngomong seperti itu, lalu kamu ngerasa tersinggung, kamu ngerasa kecewa, atau tiba-tiba aja ada pikiran negatif si dia yang membuat kamu ngerasa dia nggak percaya sama kamu. Kalau kita dicurigai kan nggak enak ya, selalu dicurigai kan nggak enak. Jadi kamu kecewa, capek aku dicurigai terus gitu. Kalau saya ngelihat dia ini suka sama kamu, kamu juga suka. Ya, dia suka ini. The Star, malah dia mendoakan supaya hubungan kamu dan dia ini selalu awet, selalu langgeng. Kalaupun misalnya ada halangan-halangan, beban, masalah, kita nggak berakhir ya, kita nggak putus ya, kita tetap ya jaga hubungan ini ya. Semacam itu tuh dia di sini. Ya, cuman ada sesuatu nih di minggu ini bakalan mungkin tiba-tiba tuh gitu ya. Jadi membuat komunikasi kamu dengan si dia mungkin kurang baik. Kayaknya di minggu lalu juga masalah komunikasi juga ini nih. Ada sesuatu hal yang membuat hubungan kamu dan di sini seperti exhausted, capek, kayak lelah. Nggak tahu yang lelah ini siapa, kamu atau dia gitu. Capek, lelah, stres, seperti ada beban ini yang dipikul. Dan ini membuat lelah gitu. Sebenarnya sama-sama suka sih. Oke, with heart with the key-nya. Heart with the key, Scorpio. Okay, the High Priestess. The World. Dan juga Wheel of Fortune. Iya, ada perasaan-perasaan yang Wheel of Fortune, The World. Bagus ini The World-nya ya. The World ini menunjukkan bahwa ada banyak sekali hal-hal baik bisa terjadi di hubungan ini kalau dijaga dengan bagus. Cuma nggak tahu kenapa kamu mungkin intun dengan suara hati. Saya ngelihat ini seperti ada suara hati yang kamu dengar. Atau bisa jadi rahasia, semacam rahasia yang kamu tahu. Rahasia ini siapa yang punya rahasia ini? Bisa jadi kamu yang punya rahasia atau pasangan kamu dan ini ketahuan. Rahasia ini terbuka. Sebenarnya bagus nih, bagus ya. Tapi rahasia ini mungkin bisa diterima, oke? Karena setelah dijelaskan kan begini, oke bisa diterima. Tapi lama-lama ini kok aku ngerasa aneh, dipikir-pikirin ya, kok merasa aneh ya? Kok ada yang dia sembunyikan dariku? Kenapa dia menyembunyikan sesuatu itu dariku? Padahal kan aku pacarnya.
Terus ngapain dia nyembunyikan itu dariku? Nah, ini yang menjadi pokok persoalan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi, hubungan yang tadi romantis banget ini nih, bisa jadi sekejam nanti rusak karena itu tadi, sesuatu yang disembunyikan ini jadi racun, menimbulkan pikiran-pikiran negatif, kecurigaan. Oke, the hang cat ya, hubungan yang menggantung, silent treatment, nine of wands, bingung. Ini mau dibawa serius apa enggak sih, gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu mungkin bakalan berusaha jalan gitu, tapi kayaknya ini beban ini bakalan terus mengiringi deh. Yang dibutuhkan komunikasi yang terbuka sih kalau menurut aku ya. Karena ada energi di sini yang sangat curigaan banget, nggak mudah percaya dan sekali bohong kayaknya dia susah untuk percaya. Kayaknya kamu tuh Scorpio. Jika pasangan kamu udah sekali bohong, kamu susah untuk percaya selanjutnya. Demikian untuk Scorpio, semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia ya. Goodbye.